terbagi menjadi 3, yaitu biologis, sosiologis, dan psikologis. Yang kedua, ada pendekatan dakwah terbagi menjadi 3, yaitu istiqro, istinbat, dan iktibas. Yang ketiga, ada kebenaran metodologi terbagi menjadi 3, yaitu ontologis, epistemologi, dan aksiologi. Yang keempat, ada teori kebenaran terbagi menjadi 3, yaitu korespondensi, koherensi, dan pragmatisme. Metodologi dakwah adalah ilmu tentang cara yang benar dalam aktivitas dakwah melalui prosedur dan kaidah tertentu. Adapun cara benar yang dimaksud sesuai dengan sumber pedoman dakwah yaitu Al-Quran dan hadis. Misi utama dakwah yaitu biologis, khairul al-bashar, sosiologis, khairul al-ummah, perubahan sosial, dan psikologis, khairul al-bariyah. Teori kebenaran yaitu teori korespondensi. Kebenaran adalah persesuaian antara fakta dan situasi nyata. Teori koherensi, kebenaran ditegakkan atas hubungan antara pernyataan dengan pernyataan-pernyataan yang lainnya. Teori pragmatisme yaitu kebenaran yang disandarkan pada keuntungan dan manfaat. Kebenaran metodologi dakwah yaitu kebenaran universal yang mengkolaborasi antara wahyu, akal, dan intuisi yang dapat dicapai dengan cara bayani atau tekstual, irfani atau empirik, dan berhani atau. Yang nomor 3, ada pengertian dakwah sebagai aktivitas dan sebagai ilmu. Dakwah sebagai aktivitas, naluri artinya ada naluri untuk berdakwah. Praktik yaitu mempraktikkan di kehidupan sehari-hari. Dakwah sebagai aktivitas adalah segala sesuatu yang berbuat aktivitas atau kegiatan yang dilakukan dengan sadar yang mengajak manusia ke jalan yang mulia di sisi Allah, serta meluruskan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari ajaran-ajaran Islam. Aktivitas dakwah juga dapat diartikan sebagai bentuk kegiatan yang mengarah kepada perubahan terhadap sesuatu yang belum baik agar menjadi baik, kepada sesuatu yang sudah baik agar menjadi lebih baik lagi. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali aktivitas, kegiatan, atau kesibukan yang dilakukan manusia. Namun, berarti atau setidaknya tersebut bergantung sekedar kegiatan. Karena menurut Samuel Sutio, sebenarnya aktivitas bukan hanya sekedar kegiatan, tetapi aktivitas dipandang sebagai usaha untuk mencapai atau memenuhi kebutuhan orang yang melakukan aktivitas itu sendiri. Yang kedua, ada dakwah sebagai ilmu. Teorinya, apa yang dilakukan yang terkait bagaimana metode dakwah, praktiknya mempraktikkan teori, bagaimana teori-teori itu diuji dalam kehidupan sehari-hari. Dakwah sebagai ilmu adalah ilmu yang berfungsi mentransformasikan dan menjelaskan manhaj atau kaifiat dalam mewujudkan ajaran Islam menjadi tatanan khairul ummah, atau mentransformasikan dan menjadikan manhaj dalam mewujudkan iman menjadi amal soleh. Hakikatnya adalah membangun dan mengembalikan manusia kepada fitrah, meluruskan tujuan manusia, menemukan fungsi manusia sebagai khalifah dan sebagai pengemban risalah. Ilmu dakwah mempunyai banyak cabang, diantaranya adalah filsafat dakwah, sejarah dakwah, fiqh dakwah, rijalul dakwah, metodologi dakwah, manajemen dakwah, perbandingan dakwah, sosiologi dakwah, dan sebagainya. Kelima yaitu 5 ayat yang eksplisit menyebut kata dakwah. Yang pertama, ada Quran Surat An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmat dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Yang kedua, ada Quran Surat Fussilat ayat 33 yang artinya, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebijakan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Yang ketiga, ada Quran Surat Yunus yang artinya,
Dan Allah menyuruh manusia ke Darussalam atau surga dan memberikan petunjuk kepada orang yang dia kehendaki ke jalan yang lurus atau Islam. Yang kelima, ada Quran Surat Al-Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kebajikan, menyuruh atau berbuat yang makruh dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nomor 7, perbedaan mendasar antara ilmu komunikasi, ilmu dakwah, dan ilmu tabligh. Yang pertama, ilmu komunikasi merupakan ilmu yang mempelajari cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi dengan bahasa, baik verbal dan non-verbal, yang isinya bersifat menyeluruh atau umum. Tujuan dari komunikasi yakni mengubah sikap, opini, pendapat, atau pandangan, mengubah perilaku, dan mengubah masyarakat. Yang kedua, sedangkan ilmu dakwah merupakan suatu ilmu yang berisi cara-cara dan tuntutan untuk menarik perhatian orang lain supaya menganut, mengikuti, menyetujui, atau melaksanakan suatu ideologi, agama, pendapat, atau pekerjaan tertentu. Dalam agama Islam, memberikan pemahaman tentang Islam kepada masyarakat dengan tujuan mengubah perilaku masyarakat sebagai sasaran dakwah. Selain itu, dakwah berkonotasi pesan khusus ajaran agama Islam. Adapun ilmu tabligh dalam pandangan Muhammad Ali Tanfi sebagai sebuah istilah ilmu dalam retorika yang didefinisikan sebagai pernyataan kesastraan. Ilmu tabligh juga dapat diartikan sebagai sebuah ilmu yang digunakan untuk kegiatan menyampaikan pesan yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada satu orang Islam atau lebih untuk diketahui dan diamalkan isinya. Dalam hal ini, ilmu tabligh lebih khusus dari ilmu dakwah karena penyampaiannya dilakukan secara lisan saja. Yang terakhir yaitu nomor 9, unsur-unsur dakwah ada 7. Yang pertama, perilaku dakwah atau dai. Dai adalah orang yang melaksanakan dakwah baik melalui lisan, tulisan, maupun perbuatan yang dilakukan secara individu, kelompok, maupun organisasi atau lembaga. Yang kedua, ada objek dakwah atau mad'u. Objek dakwah adalah manusia sebagai penerima dakwah, baik individu maupun kelompok, bahkan umat Islam maupun bukan, atau manusia secara keseluruhan. Yang ketiga, ada materi dakwah atau maudu al-dakwah. Materi atau pesan dakwah adalah pesan-pesan yang berupa ajaran Islam atau segala sesuatu yang harus disampaikan subjek kepada objek dakwah, yaitu keseluruhan ajaran Islam yang ada di dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah. Secara umum, materi dakwah bisa diklasifikasikan menjadi 4 masalah pokok, yaitu masalah akidah, syariat, muamalah, dan akhlak. Yang keempat, ada media atau wasilah dakwah. Menurut Muhammad Abu Al-Fatah Al-Bayanuni, berdasarkan isyarat firman Allah tentang wasilah dalam konteks dakwah terbagi menjadi 2, yaitu pertama, wasilah maknawiyah adalah media yang bersifat materi seperti rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya serta memperbesar kualitas ikhlas. Yang kedua, ada wasilah madiyah adalah media yang bersifat material, yaitu bentuk alat yang bisa diindra dan dapat membantu para dai dalam media tersebut terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, media yang bersifat fitrah, yaitu kemampuan yang melekat pada bakat dai seperti ceramah, monolog, mengajar, dan khotbah. Yang kedua, ada media yang bersifat ilmiah seperti karya tulis atau kreasi suara berupa pengeras suara, kaset, telepon, audio visual seperti radio, TV, dan film. Dan yang ketiga, ada media yang bersifat praktis seperti memakmurkan masjid, mendirikan organisasi, mendirikan sekolah. Yang kelima, yaitu metode dakwah terbagi menjadi metode hikmah, yaitu suatu pendekatan sedemikian rupa sehingga pihak objek dakwah mampu melaksanakan apa yang didakwahkan atas kemampuannya sendiri tanpa ada paksaan. Yang kedua,
Mauizah al-hasanah, yaitu memberikan nasihat yang baik kepada orang lain dengan cara yang baik. Dan yang ketiga yaitu mujadalah, adalah berdiskusi dengan cara yang baik dan dari cara-cara berdiskusi yang sudah ada. Dan yang keenam ada atsar atau efek dakwah. Asar atau efek dakwah atau sering disebut dengan feedback atau umpan balik dari proses dakwah ini seringkali dilupakan atau tidak banyak menjadi perhatian dai. Kebanyakan mereka menganggap bahwa setelah dakwah disampaikan maka selesailah dakwah. Padahal asar dakwah sangat besar, artinya dalam penentuan langkah-langkah dakwah berikutnya. Tanpa menganalisis asar dakwah, maka kemungkinan kesalahan strategi yang sangat merugikan pencapaian tujuan dakwah akan selalu terulang kembali. Dan yang terakhir ada nomor 7, yaitu maqasid asy-syariah, adalah sebuah gagasan dalam hukum Islam bahwa syariah diturunkan Allah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang dapat ditemukan dari sumber utama hukum Islam dan harus dijaga saat memutuskan perkara hukum. Baik, sekian pemaparan materi UTS dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.